Well, hola people, konnichiwa. Back again bersama Salvian di channelnya Kudetech. Umumnya harga produk tiruan itu selalu lebih murah ya dari harga produk yang jadi inspirasinya. Contohnya, produknya cukup banyak nih semisal sepatu Adibas, tentu lebih murah daripada sepatunya Adidas gitu ya. Terus tas Herman Bekasi tentu aja lebih murah daripada tas Hermes Paris gitu. Terus mainan Justice League tentu aja jauh lebih mahal daripada mainan Sense of Right Alliance. Dan terakhir, Goryeo pasti lebih murah daripada Oreo. Tapi kok bisa-bisanya MacBook tiruan ini harganya lebih mahal dari MacBook Air M3 baru, Coba kalian pikirkan secara logika dah ya. Yap, ini adalah Tecno Megabook S14 yang emang mirip banget sama MacBook Air. Semirip apa sih bang Megabook S14 ini sama MacBook Air? Kemiripan pertama, tentu aja namanya yang 11 setengah lah ya, bukan 11-12 ya. Karena saking miripnya ini, Coba deh dari namanya deh ya. MacBook, Macabook, Megabook tuh ya kan. Mirip banget ya. Kemiripan kedua soal desainnya deh ya. Kalau logo Tecnonya kita tutupin pakai stiker Apple, ya aku yakin orang bakal nge kalau ini tuh laptop MacBook, bukan laptop Megabook gitu ya. Bener-bener kayak bayi kembar gitu loh, Kemiripan ketiga soal build quality. Berkat penggunaan material magnesium alloy, build quality-nya sama-sama premium. Kalian harus coba dan pegang sendiri, Pasti langsung takjub sama laptop ini yang dari Transcend Holding ini ya. Kemiripan keempat soal ekosistemnya. Walau belum sefamiliar ekosistemnya Apple, tapi berkat Tecno AI, kita bisa share foto video secara seamless antar device-nya Tecno, Fitur AI meeting-nya juga bisa mengaktifkan fitur noise cancellation pada produk TWS-nya. Dan masih banyak fitur yang wajib kalian coba di Tecno AI ini, yang pastinya pakai HP-nya Tecno juga. Maksudnya produknya Tecno lagi. Kemiripan kelima soal percolokan atau port. Ini 11-13 lah ya. Bukan yang mirip banget. Kalau di MacBook Air M3 itu ada dua port Thunderbolt, port MagSafe, sama port jack audio. Di Megabook S14 ini cuma ada 3 port USB Type-C yang di kiri full function, sedangkan yang kanan itu data only. Agak ribet nih ya kalau mau pakai headset berkabel atau mau pasang HDMI. Perlu beli USB hub kayak gini, Kemiripan keenam, sama-sama punya login biometrik. Kalau MacBook namanya Touch ID, kalau di Megabook namanya Windows Hello via fingerprint yang ada di tombol powernya ini. Kemiripan ketujuh, soal sound quality speakernya yang menurut kami udah masuk level premium, Speaker di sini hasil tuningan DTS-X yang menurut kami powernya kuat. Semua aspek sudah balance, baik itu low, mid, high-nya juga oke. Pokoknya udah top lah. Ini tuh kami dengerin di preset defaultnya yaitu musik. Kalau sound quality yang lebih dinamis, kalian bisa coba preset shooter, Tapi dengan konsekuensi low-nya sedikit berkurang. Tapi Megabook S14 gak cuma mirip sama MacBook Air M3. Laptop ini juga punya beragam kelebihan yang bisa jadi MacBook killer. Semisal panelnya yang udah pakai panel OLED. Panel terbaik untuk saat ini di dunia perlaptopan. Kualitas panel OLED juga top level ya. High resolusi juga di 2880x1800p alias hampir 3K resolution. Ditambah high refresh rate up to 120Hz dengan 100% DCI-P3 dan akurasinya di 0,1 delta E. Angka brightness-nya juga nggak kalah memukau, minimumnya super gelap di 1 nits dan maksimumnya ready ya buat kerja di cafe outdoor karena memang tembus 500 nits nih. Berarti udah support HDR, Sedikit kekurangan ada di angle-nya yang ternyata belum bisa dibuka 180 derajat ya. Nggak bisa rata dibuka 180 derajat. Tapi tenang aja, buat kekuatan angle-nya ini udah solid. Bisa dibuka hanya dengan 1 jari aja. Ini nice sekali. Kelebihan selanjutnya Megabook S14 dari MacBook Air adalah dari segi bobot, Ini dari awal video sampai akhir video, ini laptop aku pegang kayak gini aja. Walau secara dimensi lebih besar, 14 inci berbanding 13 inci, tapi Megabook S14 ini bobotnya nggak sampai 900 gram, cuma 800-an gram doang, yang menjadikan laptop ini sebagai the world lightest 14-inch OLED laptop, OLED laptop ya kan. Ini sih udah pasti travelable banget ya. Bahkan chargernya juga semini ini karena udah pakai teknologi GaN. Tapi walau bodinya udah super ringan, super tipis di 14,9
mm. Sayangnya masih kalah tipis dari MacBook Air M3 yang cuma 11,3 mm ya. Emang gila ya emang ketipisan si MacBook Air M3 ini. Oke, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan performanya. Disclaimer dulu, bre. Kami memang belum pernah tes MacBook Air M3 secara full. Cuma M1 doang ya, MacBook Air M1. Tapi secara skor Cinebench R23 yang kami dapatkan di web ini kelihatannya chip M3 dan Core Ultra 5 125H punya performa yang mirip. Palingan Core Ultra 5 125H kalah tipis di multicore-nya. Nggak usah kaget ya, bre ya. Walau punya 14 core, tapi performance core-nya itu cuma ada 4. Sisanya lagi 10 core-nya merupakan efisiensi core dari Intel. Sedangkan chip M3 walaupun arsitekturnya ARM, tapi tidak ada core hybrid kayak di Intel ataupun di AMD gitu ya kan. Intel kan demen banget tuh bikin core-corean gitu ya. Jadi bisa dikatakan 8 core di chip M3 semuanya itu performance core atau big core gitu ya, core yang besar gitu. BTW, memori di MegaBook S14 ini kapasitasnya itu 16GB LPDDR5X dengan speed up to 7467 MB transfer per second, bre. Sedangkan storage-nya tuh kapasitasnya 1TB dengan interface PCIe Gen 4. Sayangnya baik memori dan juga storage-nya keduanya tidak bisa di-upgrade. Sebelum ngebahas performanya, kita intip dulu cooling sistemnya yang tentu aja masih jauh dari MacBook Air yang fanless itu, alias nggak ada kipasnya sama sekali. Di sini terdapat satu buah heat pipe dan sepasang kipas beserta heatsink yang cukup besar. Suhu berdasarkan sensor setelah kita stress test stabil banget ya di sekitaran 74 derajat Celcius dengan TDP 23 Watt. Sedangkan suhu permukaannya kita rekam pas proses render video di Premiere Pro, hasilnya bisa terlihat area panas terkumpul di bagian kiri keyboard dengan titik hotspot mencapai 46 derajat Celcius. Udah mulai sangat mengganggu sih ya suhu segini buat telapak tangan kita, bre. Buat gambaran performa lengkapnya sebagai berikut. Pertama kita tes buat generate text di LM Studio pakai model Gamma 1 billion. Hasilnya bisa dapat 24 token per second. Tapi kita skip pengujian generate image karena NPU di sini kurang memadai, cuma 11 TOPS aja. Tapi walau NPU-nya kurang, webcam 1080p di sini tetap punya fitur Windows Studio Effect ya. Jadi ya bisa kalian coba-coba sendiri lah di webcamnya. Berikut untuk sampel webcamnya, bre. Oke, bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan webcam dari laptopnya Tecno MegaBook S14 yang mana resolusinya ada di 1080p 30fps. Dan ini tuh kita tesnya di ruangan ya biasa di kamar dengan pencahayaan yang normal dengan satu lampu di kamar tuh ya. Satu lampu ya kan. Dan menariknya di laptop ini tuh ada fitur Windows Studio Effect ya. Tapi detailnya sih aku suka sih. Aman lah, aman banget. Ini kondisinya malam ya. Ini ada automatic framing. Tuh. Ini saking entengnya laptopnya. Ini tuh pakai satu tangan, bro. Udah kayak ngevlog pakai HP gitu ya. Terus di sini ada eye contact sama di sini ada background effect. Ini ada standar blur sama ini ada portrait blur. Tuh. Gokil ya. Jadi webcamnya juga ya bisa diandelin lah buat meeting online, buat ya kuliah online dan sebagainya. Karena ternyata nggak burik-burik amat ya setelah kita coba gitu loh. Tapi gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Lanjut ngebahas performanya. Kalau buat editing video tentu aja harus sadar diri, bre. Laptop ini bisa kalian pakai buat produksi konten 1080p aja. Kalau dipakai ngedit buat konten 4K yang ada kita emosi ya pas proses editing karena previewnya tuh nge-lag parah. Render time-nya juga kagak worth it ya. Sedangkan render time video 1080p durasinya 1 menit itu cuma perlu 29 detik aja. Ya oke lah. Kalau ditanya bisa nggak dipakai buat 3D creation? Ya coba kalian pikirkan secara logika lah ya. Dan sampailah ke pertanyaan pamungkasnya, bisa dipakai buat main game atau enggak nih bang? Kan MacBook kagak bisa. Tentu aja MegaBook S14 ini bisa kalian pakai buat main game, re. Tapi lagi-lagi harus sadar diri, mainnya di preset rata kiri aja dan resolusinya yang HD aja gitu ya. Yang bisa Full HD palingan ya beberapa game doang. Contohnya Genshin Impact yang kita mainkan di preset medium itu dapat rata-rata 36 fps dan game Valorant yang tentu aja masih bisa tembus 120 fps, 170 fps sorry. Kalau buat main game AAA tentu aja mentok di resolusi 800p aja seperti Hogwarts Legacy yang bisa mepetin 40 fps rata-ratanya. Terus ada Cyberpunk 2077 yang juga tembus 44 fps. Di game Forza Horizon 5 bahkan udah mepetin 50 fps. Sayangnya buat game Monster Hunter Wilds, laptop ini masih struggle di bawah 30 fps. Kalau buat game kompetitif selain Valorant tadi, kita juga coba tes Delta Force yang cuma dapat 43 fps rata-ratanya. Kalau di CS2 lebih playable nih ya, dapat 72 fps. Mirip sama performa game Dota 2 berikut, bre.
Nah, tadi itu udah banyak kita bahas, bre, antara MacBook Air M3 dengan MegaBook S14. Aduh, jatuh tuh. Terus, kita juga bahas kelebihan MegaBook S14 dibandingkan MacBook Air M3 juga. Nah, sekarang kita bahas kekurangannya apa sih dari laptop ini, bre? Paling utama udah jelas baterainya. Walau udah pakai prosesor dengan arsitektur hybrid, tapi karena kapasitas baterainya yang cukup kecil di 50 Wh, mungkin karena memang mangkas bobot ya, supaya bobotnya tuh ringan banget, bre. Terus juga displaynya udah pakai panel OLED dengan resolusi tinggi. Ini bikin baterai life MegaBook S14 masih terbilang boros, bre, menurut kami. Klaimnya itu bisa bertahan 10 jam, tapi menurut pengujian kami itu bisa bertahan sekitar 5 jam aja ya. Udah kayak laptop gaming premium gitu loh, bre. Buat charger time-nya juga berbekal adapter 65 watt, ngecharge 80% baterai cuma perlu waktu 1 jam. Untungnya sih cepet ya untuk charging time-nya. Lumayan lah. Kekurangannya mungkin udah kita mention beberapa ya. Kayak misalkan angle-nya itu nggak bisa dibuka rata 180 derajat, percolokannya yang minim atau terbatas, dan juga memori storage-nya kagak bisa di-upgrade gitu loh. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan lah. Dengan harga 14.999.000 yang menurut kami persaingannya tuh sangat ketat dan sangat berat. Tentu ini jadi perjudian besar ya buat Transcend Holding yang merupakan pemain baru di dunia perlaptopan dalam artian di Indonesia ya, bre ya. Tapi dengan ngebawa produk seajaib MegaBook S14 ini, mungkin aja level direksi mereka udah pede banget ya, pede mampus bakal sukses besar di Indonesia. Bayangin aja, ambil 1% pasar di Indonesia aja, itu udah bagus, bre ya. Ya ini applause lah ya untuk si Tekno ini ya. Tapi memang dari segi after sales, ini yang bakal jadi kaum mendang-mending ya. Kalau dibandingkan sama brand-brand yang udah established kayak misalkan Asus, Acer, Lenovo, atau MSI, ya after salesnya Tekno ini patut dipertanyakan karena tidak bisa upgrade memori RAM. Itu kalau kalian upgrade itu bakal angus gitu, bre. Dan juga service centernya bakal kayak gimana gitu loh. Karena memang ini pemain baru juga di sini. Tapi gimana menurut kalian mengenai produknya ini sendiri, yaitu Tekno MegaBook S14? Apakah kalian ada pertanyaan atau keluh kesah? Coba tulis di kolom komentar aja. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau aku jelek banget. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih, karena bukan warna merah lagi, bre. Salvian selaku host di channel Mencoba. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.